Bali adalah sebuah pulau yang identik dengan harmoni antara alam, budaya, dan agraria. Lanskapnya yang subur telah menopang kehidupan selama berabad-abad. Namun, di balik keindahan ini, sebuah transformasi senyap tengah terjadi. Jadi latar belakang dari penelitian kami adalah kita melihat adanya fenomena urbanisasi yang semakin meningkat dengan terjadinya perubahan tutupan vegetasi yang awalnya merupakan area tutupan hijau, berikutnya berubah menjadi area terbangun. Di sisi lain, masyarakat kita tumbuh dengan sangat cepat, dan itu berarti adanya peningkatan terhadap kebutuhan pangan. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi latar belakang dari penelitian kita ini untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan dari ekosistem yang ada di area penyangga, khususnya dengan bentuk kebun campuran di sepanjang das Ayung mulai dari hulu, tengah hingga hilir. Melalui pemahaman mendalam terhadap keanekaragaman vegetasi ini, kita dapat merancang masa depan, di mana pembangunan dan ketahanan pangan dapat berjalan beriringan. Menjaga vegetasi penyangga berarti menjaga warisan agraria dan memastikan keberlanjutan pangan untuk generasi yang akan datang. Jadi dengan mempelajari kebun campuran, di mana terdapat vegetasi yang sangat beragam, itu berarti kita sudah melihat suatu bentuk ekosistem yang lebih stabil. Dari ekosistem yang stabil ini, maka akan memberikan peran atau jasa terhadap lingkungan, mulai dari kesuburan tanah, ketersediaan sumber air, dan hal ini yang merupakan hal yang krusial dalam menjaga dan mendukung produktivitas pertanian. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, terutama di kawasan penyangga seperti di daerah kebun campuran seperti ini, maka kita juga akan menyediakan fondasi yang lebih kuat untuk produksi pangan yang lebih diandalkan di masa yang akan datang. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi pengelolaan das untuk model agribisnis tangguh dengan cara mengoptimalkan kebun campuran melalui keseimbangan fungsi produksi dan jasa lingkungan. Oke, hasil penelitian dari penelitian unggulan Udayana ini akan menjadi dasar untuk model agribisnis yang tangguh dengan cara memberikan rekomendasi kepada pengelola kawasan berbasis daerah aliran sungai atau DAS. Dengan mengidentifikasi keanekaragaman ini, penelitian ini akan menawarkan masukan untuk mengelola kebun campuran secara optimal. Model ini tidak hanya fokus pada produksi, tapi juga penguatan jasa lingkungan untuk pertanian yang berkelanjutan. Di setiap zona, kami membuat 20 plot sampel acak berukuran 10 x 10 meter dengan total 60 plot penelitian. Jadi hari ini kita melanjutkan proses kita untuk survei biomasa di lapangan. Nah, ada beberapa tahapan yang kami lakukan di sini. Yang pertama itu ada pengecekan pH. Di kebun campuran yang kami jadikan plot itu pH-nya dicek. Kemudian setelah itu ada pengukuran diameter batang menggunakan dBH meter. Kemudian ada pengukuran tinggi. Nah, pengukuran tinggi ini sedikit ada perhitungan di sini di mana tinggi pohon. Kita kan nggak mungkin mengukur ke atas, jadi kita menggunakan rumus Pythagoras di mana jarak antara si pengukur dengan pohon tersebut, kemudian diukur sudutnya menggunakan alat ini. Pada setiap plot itu biasanya ada terdapat 5 sampai 10 bahkan lebih pohon tergantung keanekaragamannya. Kemudian data ini dianalisis dan memperoleh data untuk menjawab dari tujuan penelitian kami. Adapun beberapa tantangan yang sejauh ini kami hadapi dalam pengambilan data pada penelitian kali ini adalah diantaranya yaitu aksesibilitas dan juga kondisi topografi lahan, yang dimana pada beberapa titik sampel pada area ini memiliki kondisi topografi lahan yang cukup curam, sehingga cukup menyulitkan kami dalam proses pengambilan data. Namun di balik semua itu, kami berhasil untuk sampai kepada lahan itu dengan melalui beberapa akses yang sudah
diberitahu oleh pemilik lahan ini, karena lahan ini, beberapa lahan yang ada di area ini merupakan lahan konservasi milik warga di sini. Selanjutnya, tantangan yang kedua yaitu terkait dengan kondisi cuaca, yang dimana pada beberapa waktu kondisi cuaca di sini sering mengalami cuaca yang mendung dan terkadang hujan, sehingga kondisi dari tanah di sini cukup licin untuk dilalui. Dan yang terakhir yaitu identifikasi spesies dan juga strata tanaman yang ada di sini. Jadi membutuhkan ketelitian karena di sini terdapat beberapa tanaman-tanaman yang merupakan spesies endemik atau spesies langka. Setelah melalui proses pengumpulan dan analisis data, di daerah aliran Sungai Tukat Ayung, kami mempersembahkan hasil temuan utama dari penelitian ini. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui dan menganalisis kondisi keanekaragaman vegetasi di DAS, daerah aliran Sungai Tukat Ayung, yang berada di DAS Hulu, Tengah, dan juga Hilir. Nah, hasil dari penelitian ini untuk tujuan pertama yaitu terdapat H-index pada bagian hulu atau desa di Belancan itu 3,01, yang artinya bahwa H-index ini berada pada tingkat tinggi. Kemudian yang bagian tengah itu di Desa Kerte yaitu terdapat H-indeksnya sebesar 2,67, dan bagian hilir itu di Abian Semal terdapat H-indeksnya 2,79. Artinya bahwa dua desa yang ada di Desa Kerte dan juga Abian Semal ini terdapat H-indeks sedang. Untuk tujuan kedua, kami menganalisis perbedaan komposisi vegetasi antar wilayah. Berdasarkan keasliannya, kami menemukan perbedaan yang sangat signifikan di mana di wilayah hulu, yaitu di Desa Belancan dan di DAS Hilir atau di Desa Abian Semal, didominasi oleh 100% spesies pohon endemik. Namun, di wilayah DAS bagian tengah di Desa Kerte menunjukkan perbedaan dengan persentase proporsi sebesar 5,3% untuk spesies eksotik. Hal ini mengindikasikan adanya introduksi spesies asing di wilayah DAS bagian tengah yang tidak terjadi di dua lokasi lainnya. Selanjutnya, kami melihat status pohon, apakah sengaja ditanam atau tumbuh secara alami. Hasilnya kembali menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara tiga lokasi. Desa Belancan yang terletak di bagian DAS bagian hulu didominasi oleh pohon yang tumbuh sendiri atau alami, mencapai 61,6%. Sebaliknya, di Desa Kerte di bagian DAS tengah menunjukkan pola yang berlawanan, di mana 84,8% pohon merupakan pohon yang sengaja ditanam. Sementara itu, Desa Abian Semal di hilir DAS menunjukkan komposisi yang lebih seimbang di antara pohon yang ditanam dan tumbuh secara alami, dengan persentase komposisi antara pohon yang ditanam dengan tumbuh secara alami sebesar 51,5% dan 48,5%. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga dari tujuan penelitian yang kita lakukan ini, yaitu melihat seberapa besar kontribusi biomasa dari masing-masing vegetasi di lokasi DAS, Hulu, Tengah, dan Hilir itu, di mana komposisinya adalah DAS di bagian Hulu memiliki kadar biomasa sebesar 380,67 kg per hektar, itu mirip atau setara dengan DAS yang ada di bagian tengah, yaitu 380,37%. Sedangkan untuk DAS di bagian hilir justru memiliki nilai biomasa yang lebih tinggi dan nilainya hampir 2 kali lipat, yaitu sebesar 704,81 kg per hektar. Halo, hari ini tanggal 17 Juni 2025 kita akan melakukan survei di Desa Belancan, Kabupaten Bangli. Yuk kita lihat medannya, turun di sana. Kita akan melihat mengukur dan survei tanaman-tanaman yang ada di lereng jurang.
Hari ini kita akan mengawali survei ke daerah Blancan di Bangli dan juga ke Desa Kerte di Gianyar. Kira-kira